Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sarul dan sekarang saya akan mempresentasikan proses dan hasil studio perancangan arsitektur 2 saya, yaitu merancang rumah tinggal berprofesi arsitek. Lokasi perancangan saya berada di Jalan Yusuf Bauti, Kecamatan Sumbaupu dan Kabupaten Goa. Alasan saya mengambil lokasi ini dikarenakan lokasi ini termasuk area yang akan berkembang dan akses jalan ke universitas dan sekolah tidak jauh. Ya, sebagai pendahuluan kita harus menganalisa aktivitas penghuni rumah yang akan dirancang agar dapat menentukan ruangan-ruangan apa saja yang akan dibutuhkan pelaku, zoning area, dan hingga ke sifat ruangannya. Yang pertama itu, seorang ayah berusia 31 tahun berprofesi sebagai arsitek, memiliki tim yang kerja di rumah. Yang kedua, ibu 34 tahun berwirausahaan bookshop untuk anak-anak. Yang ketiga, anak laki-laki berusia 10 tahun yang hobi bermain sepeda. Kelima, anak laki-laki berusia 8 tahun yang hobi menggambar. Kelima, anak perempuan yang berusia 5 tahun yang masih perlu pengawasan dari ibunya. Dan yang terakhir, seorang ART yang membantu memasak, membersihkan, dan sebagainya. Langsung saja di kebutuhan ruang. Dapat dilihat, selain ruang kerja dan ruang santai, ruangan-ruangan lainnya dapat ditemukan umum pada perancangan rumah. Selanjutnya, hubungan ruang. Dapat dilihat hubungan ruang ini untuk mengetahui ruangan-ruangan apa saja yang perlu didekatkan dan dijauhkan. Selanjutnya, bubble diagram. Dapat dilihat bubble diagram dibuat sebagai ilustrasi zoning ruangan dan mengetahui sifat ruangannya. Dan selanjutnya, konsep desain arsitektur. Di sini saya hanya memasukkan transformasi ruang dikarenakan konsep yang saya gunakan adalah konsep pragmatik, di mana bentuk bangunan dibuat dengan pertimbangan aktivitas penghuni dan memaksimalkan fungsi ruangannya. Berikut transformasi bentuknya. Dapat dilihat ukuran tapak saya berukuran 109 meter persegi, di mana di samping kirinya 17 meter, di samping kanannya 15,5, di depan 7,5, dan di belakang 6 meter. Dan untuk bentuk dasarnya di sini saya mengambil dari persegi, kemudian segitiga. Selanjutnya, rencana dan desain. Pertama, side plan. Dapat dilihat zoning ruangan sudah ada dan arah utara bangunan berada di samping kanan, sehingga orientasi matahari berada di depan bangunan pada pagi hari dan di atas bangunan pada siang hari, di belakang bangunan pada sore hari. Berlanjut ke denah, dapat dilihat di sini denah dengan keterangan ruangannya. Pada denah lantai 1 saya gunakan ruangan yang sifatnya publik, semi-publik, dan juga servis, seperti macamnya ruang tamu, ruang kerja, dan dapur. Untuk lantai 2 saya menggunakan ruangan yang private, seperti halnya ruang tidur utama dan juga kamar WC utama. Selanjutnya, tampak. Di sini saya dapat dilihat tampak depan, kiri, kanan, dan belakang. Di sini saya membuat talang air agar air hujan tidak turun ke rumah tetangga dikarenakan terbangunnya full satu lahan dan bangunan rapat ke rumah lainnya. Dan yang terakhir, potongan. Dapat dilihat dari tinggi lantai 1 ke lantai 2 yaitu 3,40 meter, dan lantai 2 ke ringbal itu 3 meter, dan dari ringbal ke atap 1,70 meter. Dan dikarenakan pada saat musim hujan daerah ini biasanya banjir, saya menaikkan tinggi bangunan dan memasang resapan biopori. Untuk pondasi, saya menggunakan pondasi batu kali dan pondasi 4 sebagai penguat. Dan yang terakhir, rangka atap. Rangka atapnya menggunakan material baja ringan. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Saya ini hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.